Izin saya rekod ya, Bu Tina. Ya Mas, monggo. Ya kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh, Bu. Innalhamdalillahi wa nasta'inuhu wa astaghfiruh. A'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu wa la mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah teman-teman semuanya, hari ini kita masuk Ramadan yang ke-7 ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan tetap semangat menghiasi Ramadan kita. Alhamdulillah hari ini pun kita semoga berkumpul dalam rangka menghiasi Ramadan kita agar lebih indah ya, indah di hati sesuai dengan eh, pilar dalam Dandiah ya, yaitu ada pilar spiritual yang insya Allah ingin menyehatkan jiwa kita semuanya. Alhamdulillah ini perdana ya kita mengadakan acara Ramadan bersama Dandiah. Mudah-mudahan ini menjadi sarana ya, sarana kita untuk menyehatkan jiwa kita yang sangat apa sejalan ya dengan visi dan dia itu sendiri. Teman-teman, mungkin langsung saja kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rundown acara sudah saya share ya di grup karena waktunya ini sangat singkat banget gitu ya. Mungkin langsung saja untuk acara yang pertama ya kita masuk ke sambutan dari guru kita, dari Teh Diah atau Pak Dandi. Silahkan Teh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Masih segar ya di pagi-pagi ya. Biasanya yang jam kritis nanti zuhur ya, jam 1, jam 2. Nah, mulailah ya. Nah, tapi mudah-mudahan tetap aja semangat baik itu pagi, siang, sore, malam ya. Karena kita yakin kalau kalau nanti Ramadan akhir kita ingin baik, maka permulaannya kita baik ya, karena nggak ada yang namanya memetik kalau kita belum menanam. Nah, sekarang kita sibuk menanam ya di awal-awal Ramadan karena ingin berharap memetik nanti di Lailatul Qadar ya, mendapatkan Masya Allah hari 1000 bulan. Nah, saya sangat appreciate, saya sangat berterima kasih jazakumullah khairan ke Umi Tuna, ke Pak Fajri ya, ada juga Umi Canda, ada Umi Herda, ada Bunda Sofi juga dan semua pilar spiritual, termasuk juga para ayah bunda nih yang sudah hadir di sini. Tak lain ya, kalau saya sering mengikuti sebuah kajian dan disampaikan oleh guru saya juga tuh, guru ngaji saya, bahwa Umar bin Khattab itu kalau ingin mengajak sahabatnya untuk belajar di majelis ilmu, mengajak ya dengan riang hati, dengan bergembira, bahwa ayo 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 kita tambah iman, ayo ayo kita tambah iman gitu ya. Tak lain kita berkumpul di sini adalah niat utamanya kita menambah iman. Dengan iman kita, hati kita lebih dekat dengan Allah, lebih terkoneksi dengan Allah. Ketika lebih terkoneksi, yakinlah buahnya adalah hati yang tenang, hati yang mutmainnah. Dan itu kekayaan yang sangat mahal harganya. Dan itu juga yang dicari oleh semua orang. Karena definisi bahagia tak lain adalah tenang hati. Nggak ada definisi yang lebih puncak daripada bahagia itu adalah tenang hati. Bahagia itu letaknya bukan di kekayaan, bukan di materi, bukan di ganteng ya, bukan good looking, bukan good rekening, tapi di tenang hati. Dan tenang hati nggak mungkin dicari kalau kita tidak berkoneksi penuh kepada Allah.
namanya koneksi berarti mesti dijaga ya, gitu, setiap detik, setiap menit dengan mengingat Allah. Nah, disinilah kita berupaya untuk berkoneksi penuh kepada Allah dengan mengamalkan satu amalan yang sangat dicintai oleh Allah. Bohong ya, kalau kita bilang cinta Allah, tapi kita tidak melakukan apa-apa yang dicintainya. Nah, ini salah satu yang dicintai Allah adalah kita mencari ilmu, membaca, mengajarkan, belajar Al-Quran. Nah, ini juga berarti satu, berkoneksi penuh. Kedua, kita ini sebagai ekspresi rasa cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi, supaya nggak dibilangin, omong kosong doang cintanya gitu ya. Nah, ini karena mesti dibuktikan dalam perbuatan ya, rasa cinta itu betul, katanya cinta itu nggak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan dan bisa diekspresikan. Ini salah satu ekspresi rasa cinta kita dan termasuk iman kita kepada Allah. Mungkin itu, mudah-mudahan istiqomah ya, karena yang sulit istiqomah. Saya juga PR dengan anak-anak untuk memperbaiki tahfidz, tahsin, tajwid, sehingga akhirnya saya mengajak salah satu DKM muda untuk mengasuh anak saya. Faith juga, Arfi sama. Saya juga punya PR-nya, niat kuat, tapi aduh istiqomahnya Masya Allah, up and down, up and down. Tapi kalau dengan bersama-sama ini, semoga menambah kualitas konsistensi kita gitu ya. Itu saja dari saya, Umi Tina, silahkan. Dan saya menyimak ya di sini, mudah-mudahan kita mendapatkan tadi, satu, kita mendapatkan koneksi penuh. Kedua, kita pun menambah iman kepada Allah ya. Dengannya akhirnya hati kita semakin tenang, semakin damai, semakin mutmainah, dan di Ramadan ini akhirnya ini puncak ya, puncak mendapatkan hati yang mutmainah itu akhirnya menjadi bekal yang sangat luar biasa di 11 bulan kemudian, insya Allah. Itu dari saya, Umi Tina, silahkan. Baik, terima kasih Teh. Ya, alhamdulillah ya kita mendapatkan sedikit insight dari Teh Dia tentang pentingnya kita mendekatkan diri kepada Allah melalui Al-Quran gitu ya. Baiklah, sekarang masuk ke berikutnya ya teman-teman. Sedikit motivasi dari saya untuk diri saya sendiri tentunya, dan saya juga berharap dengan motivasi untuk saya juga bermanfaat untuk teman-teman semuanya agar kita juga tadi ya istiqomah. Memang istiqomah itu berat, tetapi insya Allah dengan kita bersama-sama itu bisa memberikan kita kekuatan gitu. Mungkin saya akan sharing ya, memotivasi, mudah-mudahan memotivasi diri saya dan teman-teman, pengalaman saya bagaimana ketika saya itu mendekatkan diri kepada Al-Quran. Sebetulnya saya juga bukan background yang dari agama ya, Tedia dan teman-teman, saya juga masih belajar, tetapi semangat menebar kebaikan itu prinsip saya. Saya bukan siapa-siapa. Saya mungkin juga nggak pinter-pinter amat tentang Al-Quran ataupun tahsin. Tetapi karena semangat saya menebar kebaikan, itulah yang menghantarkan saya, termasuk menghantarkan saya di DKM gitu ya. Kalau mungkin perjuangan teman-teman luar biasa menyembuhkan penyakit jiwa gitu ya. Kalau saya ya alhamdulillah, tapi ini juga luar biasa. Semangat saya hadir di sini adalah mencari kebaikan dan menebar kebaikan dimanapun saya berada. Karena saya juga belajar Al-Quran itu bukan dari kecil, teman-teman ya. Bukan dari kecil, bukan dari kecil keluarga saya yang agamis banget, enggak. Ya, saya itu baru fokus belajar itu mungkin kurang lebih 8 atau 10 tahun yang lalu, itu baru fokus ya, baru fokus segitu tahun aja masih banyak yang salah gitu. Makanya kebayang ya Allah, kalau misalnya saya nggak ikut kajian, nggak ikut lingkaran Al-Quran, saya mau jadi apa gitu ya. Sementara banyak sekali hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah
tentang luar biasanya Al-Quran gitu, diantaranya misalnya kebaikan Al-Quran, satu hurufnya itu satu pahalanya. Kalau misalnya kita menggenapkan membaca Al-Quran dengan kondisi berwudu, adab yang penuh gitu ya, berwudu, menghadap kiblat, menutup aurat, berapa pahala yang kita dapatkan gitu. Itu yang membuat saya semangat. Kemudian ada juga riwayat yang saya itu kaget banget teman-teman ya ketika mendapatkan pertama kali mendengar cerita ini gitu ya. Salah satunya dari Sa'id bin Sulaim radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, tiada penolong yang lebih utama derajatnya di sisi Allah pada hari kiamat daripada Al-Quran. Bukan nabi, bukan malaikat, bukan pula yang lainnya. Gitu ya. Ini riwayat Abdul Malik bin Habib Syarah Ilya. Kemudian saya merenung gitu ya, saya merenungkan ya Allah, sayang banget gitu ya kalau kita sebagai seorang Muslim tidak mendekatkan diri kepada Al-Quran. Padahal Al-Quran itu adalah jalan kita gitu ya, tuntunan kita bisa bahagia, kita bisa sehat, lahir batin, ya itu ada dalam Al-Quran gitu. Jadi luar biasa banget ya memang. Dan satu lagi cerita yang luar biasa. Saya mendapatkan cerita dari guru saya ya, bahwa ketika nanti kita meninggal dunia itu, ketika orang sibuk dengan kain kafan, kemudian mengebumikan kita gitu ya, tiba-tiba seorang yang tampan itu ya, seorang tampan hadir di bagian kepala gitu. Kemudian sampai dikubur gitu ya teman-teman ya, sampai di alam kubur, kemudian datanglah malaikat munkar nakir, dan malaikat tersebut menanyakan, siapa kamu? Kamu ganggu aja, kira-kira seperti itu ya. Sana silahkan pergi, saya ingin menjalankan tugas saya sebagai malaikat untuk menanyakan amal baik dan amal buruk gitu ya, pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan tentang tauhid dan sebagainya. Namun orang tampan ini mengatakan gitu ya, bahwa silahkan malaikat, engkau melakukan tugasmu sebagaimana yang Allah perintahkan. Tetapi saya juga mempunyai tugas di sini, yaitu menemani sang mayat di dalam kubur. Gitu ya, Masya Allah gitu. Kebayang nggak teman-teman ketika kita itu dikubur dalam kondisi kesusahan gitu ya, tapi kita ditemani dengan amal gitu ya. Amal kita yaitu ternyata orang yang tampan itu adalah pahala bacaan Al-Quran kita gitu ya. Wah, luar biasa gitu. Masya Allah, kita tentunya nggak akan kesepian ketika kita di alam kubur, kita akan ditemani oleh pahala bacaan Al-Quran kita. Itulah yang membuat saya gitu ya, membuat saya untuk istiqomah gitu ya, walaupun saya nggak pinter-pinter amat, walaupun saya juga masih dalam taraf belajar gitu ya, tapi ini membuat saya termotivasi. Oh, ternyata saya harus belajar. Saya sebagai seorang muslim butuh belajar. Dan satu lagi teman-teman yang membuat saya itu semangat untuk belajar, ketika kita sudah dapat ilmu, kasih ilmu itu kepada orang lain. Sebarkan ilmu itu kepada orang lain, walaupun cuma satu huruf, walaupun cuma ngajar alif gitu ya, alif itu a seperti itu, sampaikan. Nah itulah alhamdulillah ketika saya punya murid gitu ya, nggak usah susah-susah muridnya teman-teman ya, muridnya yang Iqra 1 aja nggak apa-apa gitu. Ya, saya ingat banget itu ketika saya kuliah itu, padahal bacaan Quran saya masih belang bentong ya, masih terbata-bata banget, tapi dipaksa oleh guru saya untuk mengajar Iqra. Itu jadi saya bersyukur gitu. Oh, ternyata ketika kita itu punya murid, itu Allah mudahkan memahami apa yang kita pelajari.
gitu ya. Termasuk di dalam Al-Quran itu saya juga begitu teman-teman. Masya Allah dulu ketika saya belajar tentang yang aneh banget menurut saya itu yaitu makhorizul huruf, sifatul huruf itu aneh banget buat saya yang orang awam gitu. Ketika saya dipaksa oleh guru saya, oleh teman saya untuk mengajar tentang makhorizul huruf gitu, subhanallah jadi tahu gitu ya. Masya Allah gitu. Eh, Padahal saya dulu belajarnya dengan susah payah untuk membedakan huruf H dan huruf H, huruf hamzah A itu aja nggak mudah. Ya, bayangin kalau kita misalnya baru baru nih, ayo baca Bu giliran gitu ya, giliran baru baru ta'awudz nih, baru au itu sudah disalahin sama Ustaz. Itu kalau kita nggak mentalnya kuat, kalau kita nggak inget ini kebaikan, itu pasti akan minggir gitu ya, akan nggak istiqomah gitu. Tapi alhamdulillah dengan ya niat saya yang kuat itu tadi pengen menebar kebaikan, akhirnya saya semangat. Walaupun aduh ini kalau mau berangkat setoran itu pasti godaannya banyak teman-teman. Godaannya banyak banyak banget gitu. Ada aduh nanti Alhamdulillah udah disalahin gitu. Aduh nanti bismillahnya pasti salah juga. Seperti itu. Ya udah deh sekarang saya mikirnya gini aja. Kalau salah saya akan ketawa. Kenapa saya ketawa? Karena saya ingin mendapatkan hormon bahagia. Biarin salah nggak apa-apa, yang penting saya bahagia mendapatkan kesehatan ya, kesehatan jiwa saya gitu ya, karena saya senang gitu. Masya Allah itu luar biasa. Dan saya menertawakan diri saya gitu. Ini pengalaman yang menertawakan diri saya, kalau saya nanti tegang nanti malah banyak salah gitu. Makanya saya bikin santai, ketika saya salah saya langsung koreksi diri saya gitu ya. Makanya gurunya juga ngerti salah ya Bu gitu. Alhamdulillah tahu, tapi apa prakteknya ternyata belum cocok gitu ya, belum sesuai dengan makhorizul hurufnya, belum sesuai dengan sifatul hurufnya, enggak apa-apa. Kalau kata guru saya, enggak apa-apa sekarang belum benar. Siapa tahu besok benar gitu ya. Sampai besok setor lagi belum benar lagi. Enggak apa-apa. Masya Allah, saya jadi berpikir, oh iya ya, enggak apa-apa kita itu apa? Kita belum benar, yang penting kita sudah berkumpul dengan orang-orang yang baik. Nanti ketika Allah misalnya tidak memberikan umur kita panjang gitu ya, minimal ketika nanti di alam kubur Allah bertanya, kamu bacaan Qur'annya seperti apa, kita bisa menjawab. Begitu kalau saya pikirnya teman-teman ya, saya bisa menjawab dan saya juga memotivasi murid saya, dan murid saya itu unik-unik teman-teman ya, bukan hanya ibu-ibu muda, yang nenek-nenek juga banyak, yang umur 80, 84, kebayangkan kayak ngajar playgroup. Yang satunya pengen cerita ini, satunya pengen cerita itu. Mana nenek-nenek kalau diajarin juga Masya Allah gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Kita bawa happy. Pokoknya ngaji itu adalah happy. Kita belajar Al-Quran, kita berinteraksi dengan Al-Quran itu sesuatu yang membahagiakan. Jangan dijadikan beban gitu ya. Walaupun kita ketemu dengan teman-teman atau ibu-ibu yang baca Al-Qur'annya subhanallah, kalau baca Al-Qur'an itu saking dia kepengen banget ya teman-teman, ya udah nggak apa-apa kata saya. Pengen baca Al-Qur'an pakai Al-Qur'an beneran, kemudian bacanya misalnya Bismillah, Alhamdulillah itu baca sambungnya aja, Masya Allah gitu ya, kelibet-libet benar, tapi saya sabarin. Karena saya apa? Saya mikirnya ini adalah pahala untuk saya.
gitu, dan pahala untuk ibu-ibu ini. Dan ketika ibu itu bisa membaca satu halaman, dia bahagia, Masya Allah ya, dia bahagia sehingga dengan kebahagiaannya itu dia ingin berbuat kebaikan lagi, ingin membaca terus, akhirnya menikmati walaupun bacaannya dengan terbata-bata. Itulah setelah kita belajar bersama dan dia, oh begitu ya, ternyata dengan orang itu sehat mentalnya, dengan orang bahagia, lebih mudah untuk mendapatkan kebahagiaan yang lainnya, gitu ya. Masya Allah, itu luar biasa. Nah, itulah mudah-mudahan itu nanti juga bermanfaat buat teman-teman ya, menjadi pemicu, menjadi motivasi agar kita senantiasa belajar dengan belajar Al-Quran, terutama yang berkaitan dengan yang paling pertama kita pelajari yaitu membacakan surat Al-Fatihah ya, karena surat Al-Fatihah itu setiap kita sholat itu kita baca. Kebayangkan kalau misalnya kita membaca surat Al-Fatihahnya kurang benar gitu ya, panjang pendeknya, tasdidnya, kemudian hukum-hukumnya gitu ya. Jadi harus mulai. Kalau sekarang kita belum benar, ya nggak apa-apa. Yang penting kita mau memulai. Intinya gitu ya, teman-teman ya. Mudah-mudahan nanti pilar spiritual itu setelah kita Ramadan, selepas Idul Fitri kita mulai tahsin kembali gitu. Apapun kita start kita di mana aja nggak masalah, mau Iqra 1, mau Iqra 2, alhamdulillah ya, teman-teman DKM insya Allah bisa menangani ya, bisa memfasilitasi teman-teman semua. Yuk kita bersama-sama, kalau misalnya teman-teman yang lebih baik ya nanti kita ngajarin untuk teman-teman yang lain. Kenapa saya angkat tema tahsin gitu ya, karena barangkali teman-teman di rumahnya atau di lingkungannya belum mendapatkan lingkungan tahsin gitu ya. Makanya kita di DKM memfasilitasi itu semua. Siapa tahu dengan kita yang mempunyai frekuensi yang sama ini lebih ikatan hatinya lebih gitu ya teman-teman ya. Ya dari Al-Fatihah dulu, insya Allah nanti juga tahsin dan tadarusnya kita mulai juga dari Al-Fatihah, karena Al-Fatihah dan dia itu istimewa banget ya. Alhamdulillah kemarin juga ada workshop Tazkiyatun Nafs dengan Al-Fatihah gitu ya, membacakan surat Al-Fatihah kemudian dikaji, Masya Allah gitu ya. Ketika saya menemani teman-teman di kelas mentadaburi Al-Quran, surat Al-Fatihah baru ayat 1. Ya, ayat 1 itu Bismillahirrahmanirrahim. Itu subhanallah. Kalau kita baca artinya, kemudian kita refleksi, kita baca tafsirnya, itu Masya Allah, ya Allah. Allah itu maha pengasih, maha penyayang gitu ya. Betapa luar biasanya Allah itu kepada hambanya. Baik hamba yang beriman atau enggak beriman pun mendapatkan kasih sayang Allah gitu. Sama kalau saya mengibaratkan gini teman-teman, kalau kita sebagai orang tua pasti pengen memberikan kebahagiaan kepada anak-anak, gitu kan? Begitu juga Allah. Allah itu nggak mungkin akan menyusahkan kita gitu ya. Allah itu pasti akan memberikan kasih sayangnya kepada hambanya gitu. Makanya kita dikasih kesehatan, dikasih nikmat iman, dikasih nikmat banyak sekali lah ya, banyak sekali nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan kita sebagai seorang hamba tentu kita membalas kecintaan kita kepada Allah dengan mengerti Allah itu maunya apa gitu ya. Oh Allah itu maunya mengajarkan kita untuk kasih sayang. Kan sebagai seorang hamba juga belajar memberikan kasih sayang kepada sesama, kepada makhluk Allah yang lainnya, begitu ya, supaya seisi bumi ini pun juga
saling bersinergi untuk kebaikan manusia dan sesama juga, begitu ya, luar biasa. Itu baru ayat 1 itu teman-teman udah powerful banget gitu ya untuk ayat 1. Kemudian ayat 2-nya alhamdulillahirabbil alamin gitu ya. Teman-teman yang Allah uji dengan berbagai macam ujian itu, oh ternyata sudah mulai bisa mengambil hikmah. Ya Allah, kalau Allah nggak menguji saya seperti ini, saya mau kemana gitu ya. Kalau kemarin saya menemani teman-teman itu ada yang tadinya bekerja di bank konvensional gitu ya. Ya kata beliau ya namanya di sana banyak sesuatu yang tidak Islami gitu ya, tidak sesuai dengan Islam, maka ya banyak sekali aturan-aturan agama itu yang dilanggar gitu. Dan kemudian beliau hijrah gitu ya di tempat pekerjaan yang baru yang mungkin secara materi ya secara harta nggak dapatnya nggak sebanyak dulu, tapi kebahagiaan itu luar biasa dia dapatkan gitu ya. Masya Allah, memang luar biasa. Nah, itu dilihat dari manfaat surat Al-Fatihah itu sendiri ya teman-teman. Jadi kebayangkan kalau misalnya kita sebagai seorang muslim yang konon ceritanya mencintai Allah dan Rasul-Nya, sementara kita tidak mau mendekat dengan kitabnya gitu ya, apa yang terjadi gitu ya. Makanya yuk kita sama-sama, kita bersama untuk belajar ya, untuk belajar saling menguatkan biar istiqomah di jalan spiritual kita ya, agama kita yaitu agama Islam begitu. Nah, kenapa kemarin kata Teh Diah, yuk kita mulai dari surat Al-Fatihah dulu karena itu adalah umul kitab ya, jantungnya Al-Qur'an itu ada di Al-Fatihah. Kalau kita ambil dari tafsir atau manfaat surat Al-Fatihah itu emang luar biasa banget. Maka dari itu pilar spiritual pun juga mencoba untuk menyelaraskan ya, ada mengadakan tahsin ini supaya teman-teman bacaan Al-Fatihahnya lebih bagus lagi. Karena terus terang ketika saya menemani masyarakat sekitar saya untuk membacakan surat Al-Fatihah ini masih banyak sekali yang harus diperbaiki. Walaupun saya sendiri juga belum mempunyai sertifikat ya teman-teman, belum mempunyai sanad yang sampai lulus gitu ya, tapi insya Allah mudah-mudahan gitu ya, mudah-mudahan Allah kasih ilmu saya, mudah-mudahan Allah berikan saya taufik gitu ya agar senantiasa bisa menekuni walaupun belum benar, belum sempurna ya, tapi paling tidak alhamdulillah Allah kasih rezeki guru-guru yang bersanad kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan itu juga menjadi motivasi teman-teman juga, pentingnya kita belajar, pentingnya kita mengajarkan, dan yang istimewa lagi kata Rasulullah bahwasanya orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran adalah sebaik-baik umat. Itu ya, itu yang senantiasa kita motivasi untuk diri kita pengen menjadi umat yang terbaik. Walaupun kita belum baik, walaupun kita belum kayak yang diinginkan oleh agama ini, tapi setidaknya kita sudah berjalan menuju kebaikan. Sebagaimana kita mendengarkan kisah-kisah orang-orang yang dijamin masuk surga, kadangkala juga dalam kehidupannya itu penuh sekali tantangan. Saya mengambil pelajaran dari kisah seorang yang membunuh 100 orang ya, tapi Allah jamin masuk surga karena dia sudah menuju jalan tobat.
Begitu ya, teman-teman. Mudah-mudahan kita pun juga seperti itu. Walaupun kita belum menjadi orang yang hafiz Quran, walaupun kita belum menjadi orang yang ahli agama atau ahli ibadah gitu ya, tapi setidaknya kita sudah berjalan mendekati itu. Ya, hati kita sudah dibimbing Allah. Hati kita yang ketika kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, itu kecenderungan kita untuk baik itu sudah ada. Karena memang fitrah manusia itu baik, begitu ya. Fitrah manusia itu baik, adapun kalau kita masih kadangkala belok ke kanan, belok ke kiri, itu adalah hal yang manusiawi. Dan itulah pentingnya kenapa kita harus berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Jadi patut kita syukuri pagi ini kita berkumpul dengan orang-orang yang baik bersama sahabat-sahabat dan sahabat-sahabat dan dia tercinta. Insya Allah teman-teman tidak salah pilih sahabat. Ya, insya Allah di sini kita semua saling mengingatkan dalam kebaikan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kelak kita bisa mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu ya, teman-teman, insya Allah cukup itu saja motivasi dari saya. Mudah-mudahan nanti menjadi awal yang baik untuk kita istiqomah menuju jalan terbaik kita yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Terima kasih. Nah, ini sekalian saya menjadi pembawa acara, nggak apa-apa ya. Nah, ini selanjutnya kita masuk ke tahsin dan tadarus. Karena nanti mungkin kelancaran kita dalam membaca itu berbagai macam, nggak apa-apa ya teman-teman, nggak apa-apa, kita terima semuanya ya. Di sini ada Mbak Canda, ada Mbak Sofi yang insya Allah menemani. Jadi nanti kita dibagi 3 ya Mas Rahmat ya, silakan dibagi 3 grup. Berarti 3 grup ini Bu Tina, Bu Mbak Sofi. Canda, ya sama Mbak Sofi. Oke, baik Bu. Ya. Dimulai jam berapa Bu? Sekarang, ini? ya sekarang boleh ya. Oke, baik, saya buatkan. Ya. Ya, sambil nunggu Mas Rahmat boleh sharing-sharing ya teman-teman. Silakan kalau mau sharing atau Mbak Canda mau sharing. Mbak Sofi boleh. Iya, Bunda Tina siap. Mohon doanya semua. Semoga lancar juga sinyalnya. Amin. Mbak Sofi sudah ada kan ya Mbak Canda? Sudah, Bunda Tina. Oh iya, alhamdulillah. Jadi antar sekolah dulu soalnya. Iya. Kesibukan ibu-ibu pagi hari.